Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama aku Emilia. Teman-teman semasa di kuliah sering dipanggil Emil, tapi kalau di rumah dipanggil Lia. So, kalian mau manggil aku Emil atau Lia, terserah. Asal masih dalam koridor namanya ya. Oke. Nah teman-teman, kenalin juga aku dari asalnya dari Bengkulu. Terus ingin bercerita ya tentang pengalaman ataupun sharing-sharing tentang berkecimpungnya aku di organisasi kami. Aku pernah dapat pengalaman apa sih? Aku pernah dapat kesan apa gitu. Pada kesempatan kali ini, aku pengen cerita tentang perjuanganku untuk mengikuti DM2 kayak gitu. Karena menurutku, karena menurutku ini tuh sangat-sangat berkesan dan sampai-sampai teman-teman yang lain itu tuh pas tahu kabar ini tuh sangat-sangat entah di titik terharu, entah di titik yang kayak sedih kayak gitu. Oh ya, tadi aku belum kenalan kampus ya. Aku kampus dari UII kayak gitu. Nah, teman-teman, oke, kita mulai ya. Jadi ceritanya itu ketika aku ingin mengikuti DM2 kan. Sebetulnya aku udah beberapa kali ikut DM2, daftar DM2 tapi tidak pernah keterima kayak gitu. Itu dimulai tahun 2018 akhir sampai 2019 awalan lah kayak gitu ya. Itu udah pernah 2-3 kali tapi gak pernah lolos. Sampai pada akhirnya pada waktu itu tahun 2020 kita pemberkasan awal-awal kayak gitu di DM2 di mana ya? Di Jatinangor, Jawa Barat ya kan. Terus ya udah kita daftar. Alhamdulillah waktu itu emang dari awal sampai akhir itu yang daftar aku sama Syifa. Nah, alhamdulillah juga dari pemberkasan, dari persyaratan-persyaratan yang lain, kita lolos sampai pada tahapan akhir. Oke, udah seneng tuh, alhamdulillah gitu ya. Alhamdulillah bisa keterima, alhamdulillah bisa berangkat nih kayak gitu kan. Karena emang sebutuh perjuangannya emang udah ini banget, udah sampai maksimal gitu. Karena aku ngerasa kok teman-teman waktu itu kalau ikut DM2 tuh mudah banget. Kenapa di posisi aku malah susah kayak gitu kan. Akhirnya ya udah tuh, alhamdulillah kayak gitu ya. Nah, terus itu kan tahun 2020 bulan Maret gitu kalau nggak salah, atau Februari, aku agak lupa. Tapi memang itu udah zaman-zamannya awal-awal COVID gitu ya kan. Nah, terus udah tuh malam-malam, singkat cerita lah ya, besoknya kita berangkat. Malam ini tuh ada kayak pengumuman, prepare barang apa yang harus dibawa, persiapan apa yang harus dibawa, ngasih tahu medan perjalanannya kayak gimana, sampai di stasiun mana nanti kalau di Jatinangor kayak gitu. Akhirnya tuh udah prepare tuh, udah semuanya barang-barang dimasukin, keperluan apa yang sekiranya dimasukin, udah seneng, pokoknya udah seneng. Ya alhamdulillah aku bisa DM2 kayak gitu kan. Nah, setelah itu keesokannya itu kita lebih seneng lagi karena kita diantar sama teman-teman. Pokoknya banyak sih kemarin yang nganter. Kalau seingatku itu ada Vida, ada Mbak Nanda, ada Mbak Afi, ada Mbak Aul, ada Lutfi, ada Della, kayak gitu. Nah, waktu itu berangkatlah kita ya kan. Berangkat, ada 2 ikhwan juga, Mas Azam sama Faris waktu itu. Nah, kita berangkat di stasiun Lempuyangan. Di stasiun Lempuyangan itu kita berangkatnya waktu itu jam berapa ya kalau nggak salah,
Kalau nggak salah ya itu jam 8 apa setengah 9, aku masih ingat sih. Tapi nggak begitu jelas, oke. Nah, kita ya sebagaimana layaknya, pokoknya kekeluargaan di kami itu benar-benar kerasa banget sih kalau menurutku, apalagi itu kemarin masih cakupan Kom 1 UI gitu ya. Nah, kita tuh kalau apa-apa, kalau DM, kalau ada daurah-daurah apa, diantar dan dikasih jajanan, dan jajanannya banyak banget. Jajanannya itu bisa, pokoknya banyak banget deh, kayak gitu kan. Udah seneng banget, udah seneng, alhamdulillah gitu. Terus ya udah ngucapin makasih sama mbak-mbak, sama adik-adik yang udah nganterin. Terus mereka ngedoain juga supaya lancar perjalanannya, supaya menyenangkan daurahnya, kayak gitu. Akhirnya waktu keberangkatan tiba, kita peluk-pelukan, aku sambil nangis kayak gitu. Kenapa aku nangis? Karena aku ngerasa ya Allah, aku berangkat DM2 gitu, yang selama ini aku perjuangkan. Gak tahu ya ini tuh lebay atau enggak, tapi menurutku itu berkesan menurutku, karena ya emang seperjuangan itu aku selalu ketolak, dan ternyata aku bisa berangkat ke DM 2 Jatinangor kayak gitu sama Shiva waktu itu. Nah, singkat cerita tuh udah peluk-pelukan, udah nangis-nangisan, udah di story ya kan. Udah di story sama temen, di posting ke WA, terus orang-orang ada nge-replay, wah bilang barakallah ke Emil, terima kasih selamat udah sampai keberangkatan kayak gitu, pokoknya gitu-gitu deh. Nah, aku senang juga kan, kayak antara senang dan malu sih, karena karena sangat komuk sekali mukaku karena nangis gitu kan. Nggak tahu lah ya, aku nggak tahu, ini bukan lebay, tapi memang kenyataannya kayak gitu memang dari hati nurani kayak gitu kan. Nah, setelah itu kita berangkat ya kan, bismillahirrahmanirrahim gitu. Kita udah berangkat sama Syifa, dan waktu itu posisi keretanya itu emang agak sedikit lenggang. Dan ya udah tuh kita berangkat, bismillah kayak gitu ya, berangkat sambil ngeliatin pemandangan, sambil ngeliatin sawah-sawah, seneng tuh kan, udah mikirin wah di Jatinangor nanti kita naik setelah sampai stasiun di Jatinangor kita naik apa nih sih, pokoknya udah ngobrol-ngobrol gitu kan. Terus kita udah makan cemilan yang dikasih sama teman-teman yang tadi nganterin kayak gitu kan. Terus akhirnya selang beberapa waktu, sekitar 30 menitan itu dapat telepon kan. Aku nggak save nomor itu karena nomor baru yang nelpon itu kan. Terus siapa ya kayak gitu, terus aku angkat, halo, assalamualaikum gitu. Terus langsung dijawab kan, waalaikumsalam teh. Itu kan panggilan orang Sunda teteh gitu kan ya. Aduh, kok aku udah nebak ya ini dari siapa kayak gitu. Bener. Terus ternyata beneran itu dari panitia gitu kan, panitia DM2-nya. Terus aku udah mikir kenapa ya ditelepon kayak gitu. Udah deg-degan nih, mungkin mau nanya udah udah berangkat apa belum kayak gitu-gitu doang. Pokoknya masih positif lah pikiran. Iya beneran, awal-awalnya akangnya tuh nanya gini, teh udah berangkat ya, karena sebelumnya terlewat ini, karena sebelumnya kita tuh ini dulu kayak ngepap dulu gitu kan, foto, halo teteh akang, kita yang dari Jogja udah berangkat ya kayak gitu. Nah, habis dari bikin itu langsung di di telepon gitu kan sama akangnya tuh. Terus bilang gini, mulailah kan, teh udah berangkat ya? Iya kang, gimana ya gitu. Oh, udah berapa lama keretanya? Oh, sekitar 30 menitan. Gimana ya kang gitu, aku bilang gitu kan. Terus ya Allah, terus kayak berat gitu. Terus akangnya tuh bilang gini, teh punten ya, punten banget sebelumnya, kenapa ya kang gitu, mohon maaf gitu, DM2 kita kayaknya bakalan DM2 kita tunda dulu. Wah, perasaan udah gak keruan lagi gitu. Kayak, hah? Coba diulangi, gimana kang? Batal?
iya teh gitu. Tahu kan kenapa alasannya, kenapa batal? Waktu itu ya memang karena masih covid gitu kan, ya maksud masih covid kan, awal-awal covid yang nggak begitu menggelegar banget sih dulu, maksudnya nggak begitu yang menakutkan banget, cuma ya memang awal-awal gitu kan, karena khawatir. Alasannya itu karena dari PP, karena dari pusatnya itu ya udah nggak ngasih izin dulu daurah waktu itu. Tapi masalahnya kan yang bikin kesel itu kan malah kenapa semengkagetkan itu gitu loh, kenapa dadakan itu ngasih taunya, kenapa nggak semalam kayak gitu kan, karena kan kita ngezoom dulu tuh yang malamnya itu, kenapa nggak tadi malam gitu, pikirku kenapa gitu. Ya Allah, jangan gitulah Kang, ini tuh udah perjuangan. Pokoknya tahu nggak teman-teman, aku telepon akangnya itu sambil nangis, bener-bener yang sambil sesegukan. Nggak tahu kenapa, ini tuh bener-bener bukan lebay, ya mungkin menurut teman-teman lebay sih, terlalu lebay, tapi menurutku ini tuh perjuangan, karena udah apa yang hubungin teman-teman, udah ngubungin murabi gitu ya, kalau kita udah sampai berangkat kayak gitu. Pokoknya udah seneng ternyata, terus kayak ibarat tuh kita terbang terus langsung dihempaskan ke bumi lagi kayak gitu, langsung kayak aduh sakit banget kayak gitu. Terus dapat informasi kayak gitu, terus kakaknya bilang nggak apa-apa teh, nanti uangnya itu nanti kita kembaliin ya gitu, karena memang ada uang pendaftaran gitu kan. Terus teteh nanti boleh berhenti dulu di stasiun terdekat. Ya ampun, pikirku kenapa harus berhenti kayak gitu. Ini aku udah nggak kuat lagi, terus aku kasih HP-nya ke Syifa, terus Syifa yang lanjutin telepon, terus ya udah buat konfirmasi beneran apa enggak. Ternyata beneran guys, itu beneran teman-teman. Jadi aduh, aku udah nelpon sama mbak yang nganterin, terus, halo assalamualaikum mas mbak, ternyata kita nggak jadi berangkat gitu, sambil nangis kan, kenapa gitu. Ya itu karena covid bla bla bla, nggak ada izin gitu, tapi kenapa tiba-tiba mendadak gitu loh kayak gitu. Ya Allah kok bisa, terus gimana? Ya udah kita disuruh turun di stasiun terdekat. Terus stasiun mana? Terus waktu itu kita turun di stasiun Kutoarjo kayak gitu. Habis itu ya udah deh kita turun di Kutoarjo. Mengenaskan sekali. Ternyata usut punya usut ada tuh orang Solo kayaknya itu, kayak pokoknya mereka pakai jaket kami gitu kan. Ternyata mereka ada yang turun juga gitu. Akhirnya aku sama Syifa turun di stasiun Kutoarjo itu maksudnya. Terus aku sama Syifa, ya Allah benar-benar sedih. Syifa gimana gitu, orang baru 30 menit, antara sekitar 25 sampai 35 menitan lah perjalanan itu ya, dari Jogja ke Kutoarjo itu. Kayak ya ampun kenapa gini banget gitu. Sudah lah nangis terus ditelepon, gimana turun di mana, kata mas mbaknya kita turun di stasiun Kutoarjo mas mbak gitu. Akhirnya mereka belum sampai ke kosan baru, kayak kayak mereka baru selesai makan gitu, terus dapat kabar kayak langsung keselak kali ya makanannya. Terus ya udah deh, akhirnya mereka pergi lah lagi buat maksudnya nenangin dulu, terus bilang oh ya udah balik aja nggak apa-apa. Terus kita putar balik cari kereta yang searah kayak gitu. Waktu itu kita baliknya jam berapa ya, sekitar jam 1:30 kayaknya dari Kutoarjo, apa jam 1 kayak gitu deh. Hari kita balik, wah sepanjang perjalanan nangis kocak, kayak mikirin ya ampun kenapa gini banget gitu, padahal udah siap-siap berangkat. Itu sangat melelahkan sih, maksudnya kayak apa penuh perjuangan kayak gitu ya, sampai menitiskan air mata kayak gitu. Akhirnya setelah itu kita sampai lagi di stasiun Tugu, stasiun Jogja, terus dijemput lagi. Ya Allah, makanya terus kayak ketawa, ada senang kayak lucu, sedih gitu kan. Orang juga baru diantar terus dijemput lagi gitu. Terus adalah yang bilang nyeletuk di grup wah DM tersingkat ini gitu, atau alumni DM kereta gitu. Pokoknya lucu-lucu deh dan menggemaskan sekali.
predikat-predikat itu yang dilontarkan sama teman-teman lain kayak gitu. Jadi kayak wah, Masya Allah ya, ternyata perjuangan kita diuji gitu. Perjuangan aku sama Syifa diuji kayak gitu waktu DM2, nggak semudah teman-teman yang lain. Nah kayak gitu deh. Terus pada akhirnya ya udah tuh kita sholat asar di Masjid Asyuhada kayak gitu. Terus singkat cerita teman-teman, pengen nyampein lagi, ternyata aku alhamdulillah keterima di DM2 Sleman waktu itu di bulan Desember 2021 gitu. Masya Allah tabarakallahnya, alhamdulillah ternyata nggak harus jauh-jauh, ternyata cuma di Sleman doang, di Jogja kayak gitu. Akhirnya udah deh sampai sekarang alhamdulillah udah selesai DM2 gitu. Jadi pesan buat teman-teman, jangan pernah lelah berjuang, harus tetap semangat, selesaikan pengkaderannya kayak gitu. Karena daurah juga bagian dari kita meluaskan relasi kan, mencari teman-teman yang sefikrah kayak gitu. Jadi buat teman-teman selamat berjuang untuk berjuang bareng-bareng di kami ini gitu ya. Nah ya udah deh, mungkin itu dulu dari aku. Terima kasih udah nyimak, makasih. Aku akhir aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.